Hai semuanya, dunia modern ini seolah-olah kita semua adalah seniman yang sedang merangkai sebuah mosaik. Namun, bukan mosaik dari kepingan keramik berwarna-warni, melainkan mosaik dari kepingan-kepingan waktu, energi, dan fokus yang kita sebut sebagai produktivitas. Setiap hari, kita bangun dengan kotak kepingan di depan kita. Dan tantangannya adalah bagaimana menyusun kepingan-kepingan itu menjadi sebuah gambar yang indah dan bermakna, bukan sekedar tumpukan acak yang tak beraturan. Produktivitas, pada dasarnya, bukan melulu tentang seberapa banyak yang bisa kita lakukan dalam satu hari, melainkan tentang seberapa efektif kita menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan yang kita tetapkan. Ini adalah seni memilih, memprioritaskan, dan menyusun kepingin-kepingin kecil itu menjadi sesuatu yang besar dan koheren. Bayangkan saja, seorang tukang mosaik yang cerdas tidak akan mulai dengan menempelkan semua kepingan yang ada tanpa perencanaan. Ia akan melihat gambar besar di pikirannya, memilah kepingan berdasarkan warna dan bentuk, lalu mulai dari satu sudut dengan sabar dan teliti. Begitu juga dengan kita. Produktivitas dimulai dari pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin kita capai. Tanpa tujuan yang pasti, semua usaha kita akan terasa sia-sia. Seperti menempelkan kepingan mosaik di atas kanvas kosong tanpa pola. Kita harus berani meluangkan waktu untuk merenung, menuliskan, dan memvisualisasikan apa yang benar-benar penting bagi kita. Apakah itu menyelesaikan laporan penting, belajar bahasa baru, atau sekedar menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Setelah tujuan itu jelas, barulah kita bisa memecahnya menjadi langkah-langkah kecil yang bisa diukur. Langkah-langkah kecil inilah yang menjadi kepingan-kepingan dasar dari mosaik kita. Satu hal yang sering kali menjadi musuh besar dalam merangkai mosaik produktivitas adalah distraksi. Di era digital ini, distraksi datang dalam berbagai bentuk. Mulai dari notifikasi media sosial yang terus berbunyi, email yang menumpuk, hingga godaan untuk sekedar melihat-lihat video lucu di internet. Distraksi-distraksi ini ibarat kepingan mosaik yang salah, yang tidak cocok dengan pola yang sedang kita kerjakan. Jika kita terus-menerus menempelkan kepingan-kepingan yang salah ini, gambar yang kita buat akan kacau dan tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu, salah satu keterampilan terpenting yang harus kita kuasai adalah seni mengelola perhatian. Ini bukan berarti kita harus mengisolasi diri dari dunia luar, melainkan kita harus belajar membuat batasan yang sehat. Mungkin itu berarti mematikan notifikasi saat sedang fokus mengerjakan tugas penting, atau menjadwalkan waktu khusus untuk memeriksa email dan media sosial. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa kepingan yang kita tempelkan benar-benar sesuai dengan pola yang sudah kita rencanakan. Namun produktivitas bukanlah tentang bekerja tanpa henti. Ini adalah kesalahan besar yang sering kali kita pikirkan. Kita sering terobsesi dengan konsep selalu sibuk. Seolah-olah sibuk itu sama dengan produktif. Padahal, sibuk tanpa arah sama saja seperti berlari di tempat. Tubuh dan pikiran kita bukanlah mesin yang bisa bekerja 24/7. Mereka membutuhkan istirahat, jeda, dan pemulihan. Bayangkan saja, seorang tukang mosaik yang terus-menerus menempelkan kepingan tanpa istirahat. Ia akan kelelahan, tangannya gemetar, dan ketelitiannya akan menurun. Hasilnya, kepingan-kepingan itu akan ditempelkan dengan tidak rapi, merusak keseluruhan gambar. Begitu juga dengan kita. Jeda dan istirahat adalah kepingan mosaik yang sama pentingnya dengan kepingan-kepingan pekerjaan itu sendiri. Waktu untuk berjalan-jalan sebentar, minum kopi, atau sekedar mengobrol santai dengan teman adalah investasi untuk produktivitas jangka panjang. Istirahat yang terencana bukan berarti malas, melainkan cara cerdas untuk menjaga energi dan fokus agar tetap optimal. Ada juga elemen penting lain dalam mosaik produktivitas, yaitu metode. Setiap orang memiliki cara kerja yang berbeda-beda, dan menemukan metode yang paling cocok untuk diri sendiri adalah kunci. Mungkin ada yang lebih produktif di pagi hari, sementara yang lain lebih fokus di malam hari. Ada yang suka membuat daftar tugas yang sangat terperinci, sementara yang lain lebih suka mencatat poin-poin utama saja. Kita tidak perlu meniru metode orang lain secara membabi buta. Sebaliknya, kita harus bereksperimen, mencoba berbagai teknik seperti teknik Pomodoro, bekerja fokus selama 25 menit lalu istirahat 5 menit,
metode Kanban, menggunakan papan visual untuk melacak kemajuan, atau sekedar membuat to-do list sederhana saja. Tujuan dari semua metode ini sama, yaitu membantu kita menyusun kepingan-kepingan waktu dan energi dengan lebih terstruktur. Metode adalah kerangka yang membantu kita melihat gambar besar dan memastikan setiap kepingan ditempatkan pada posisi yang benar. Produktivitas juga tidak bisa lepas dari refleksi. Setelah seharian sibuk merangkai kepingan-kepingan mosaik, kita perlu meluangkan waktu untuk melihat kembali apa yang sudah kita kerjakan. Apakah kepingan-kepingan itu sudah ditempelkan dengan benar? Apakah ada cara yang lebih efisien untuk melakukannya besok? Refleksi adalah proses belajar yang terus-menerus. Dengan merefleksikan kembali aktivitas kita bisa mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang tidak. Ini membantu kita untuk terus memperbaiki metode dan strategi kita. Tanpa refleksi, kita akan terus mengulangi kesalahan yang sama, menempelkan kepingan mosaik yang salah di tempat yang salah. Refleksi bisa dilakukan dengan cara sederhana, misalnya dengan menulis jurnal harian, atau sekedar merenung sebentar sebelum tidur. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa mosaik yang kita buat dari hari ke hari semakin sempurna dan terarah. Namun yang paling penting dari semua itu adalah kesadaran diri. Produktivitas yang sejati tidak datang dari tekanan eksternal atau keinginan untuk meniru orang lain. Ia datang dari pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri. Kita harus tahu kapan kita paling energik, kapan kita paling mudah terdistraksi, dan apa yang benar-benar memotivasi kita. Kesadaran diri adalah lem yang menyatukan semua kepingan mosaik kita. Tanpa kesadaran ini, semua metode, istirahat, dan perencanaan yang kita lakukan akan terasa hampa. Kita mungkin akan terus-menerus merasa sibuk, tapi tidak pernah benar-benar merasa puas atau mencapai sesuatu yang bermakna. Kesadaran diri membantu kita menyelaraskan tindakan kita dengan nilai-nilai dan tujuan terdalam kita. Pada akhirnya, mosaik produktivitas adalah sebuah karya seni yang terus berkembang. Ia tidak pernah selesai. Setiap hari, kita mendapatkan kepingan-kepingan baru, dan kita terus belajar bagaimana cara menyusunnya dengan lebih baik. Mungkin ada hari-hari di mana kita merasa gagal, di mana kepingan-kepingan itu terasa acak dan tidak teratur. Itu wajar. Kita tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Yang terpenting adalah kita tidak menyerah. Kita terus coba, terus belajar, dan terus merangkai. Mosaik ini adalah cerminan dari perjalanan hidup kita. Sebuah bukti bahwa dengan kesabaran, fokus, dan pemahaman diri, kita bisa mengubah tumpukan kepingan yang acak menjadi sebuah mahakarya yang indah dan penuh arti. Jadi, mari kita ambil kepingan pertama hari ini dan mulai merangkai mosaik produktivitas kita sendiri.